dalam hidup kami, biar kami semakin berkurang, dan kami percaya Tuhan Engkau akan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Kau bicara bagi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini, umat-Mu di tempat ini, agar kami semua kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami diubahkan, dipulihkan, disembuhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau terus berkarya di tempat ini. Kami sangat membutuhkan pribadi-Mu. Penuhi setiap kami, urapi setiap kami saat ini, agar kami layak menerima hal yang kudus, yang berharga dari kerajaan surga, itu kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan melakukannya sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan siap sambut kebenaran firman Tuhan. Setiap selubung kegelapan, segala keangkuhan manusia, pekerjaan iblis setan yang menghalangi pertobatan, kami berdoa, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Dan biar Roh Kudus berkarya di tempat ini, dari awal pemberitaan firman Tuhan sampai pada selesainya ibadah ini. Kami percaya Roh Kudus terus berkarya, bekerja, dan tidak ada yang bisa membatasi karya-Mu di tempat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dasar. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dasar. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita ada di hari yang ke-9 dari hari pencurahan Roh Kudus, atau hari penantian terhadap janji Bapa itu. Dan saya percaya bahwa semua kita di tempat ini datang karena kita membutuhkan Tuhan, merindukan Tuhan. Amin. Bu Pendeta, kenapa sih sudah dari setiap tahun 10 hari selalu saja dilaksanakan ibadah pencurahan Roh Kudus? Saya kan sudah pernah menerima Roh Kudus. Saya kan sudah pernah diurapi oleh Roh Kudus. Apakah harus setiap tahun harus seperti ini? Apakah setiap waktu kita harus seperti ini? Nah, saya percaya bahwa ibadah pencurahan Roh Kudus ini menjadi pengingat bagi kita, yang senantiasa mengingatkan kita bahwa kita semua harus selalu terus dan menerus dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dalam penglihatannya Nabi Yehezkel, dalam Yehezkel 47 ayatnya yang ke Yehezkel 47 kita akan melihat di perikopnya dikatakan sungai yang keluar dari bait suci. Yehezkel dalam penglihatannya dia dibawa oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan ke bait suci Allah. Dan kemudian dikatakan di ayat pertama, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bagian bawah, dari bagian samping kanan, dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu yang mengalir dari bait suci itu membual dari sebelah selatan. Ayat 3, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Malaikat Allah memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Yehezkel disuruh oleh Tuhan masuk dalam air itu. 1000 hasta Yehezkel disuruh masuk. Ya, sekali lagi, dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki, ya, pergelangan kaki sampai segini, ya. Lalu ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di
lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di mana? Pinggang. 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Sudah lihat ketika Yehezkel dalam Tuhan membawa dia untuk melihat suatu penglihatan di bait suci. Dia melihat air yang keluar dari bait suci itu. Tuhan mengukur 1000 hasta, suruh dia masuk baru sampai pergelangan kaki. Kita mungkin sudah punya Roh Kudus, tetapi waktu kita punya Roh Kudus, kita masih bisa berjalan sesuai keinginan kita sendiri. Itu tandanya bahwa Roh Kudus belum memenuhi kita. Kita mungkin punya, iya, tetapi tidak penuh dalam kita. Kita masih penuh dengan batu-batu, ada pasir, lalu kemudian disiram air. Orang pikir gelas ini dipenuhi oleh air, padahal waktu dikeluarkan batunya, airnya turun. Dikeluarkan pasirnya, airnya tambah turun. Ya. Nah, kehidupan kita seperti itu. Kita pikir kita sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi selama kita masih dipenuhi dosa, selama kita masih hidup dalam dosa, Roh Kudus mungkin ada dalam kita, tetapi dia hanya sedikit dan dia tidak bisa mengatur kehidupan kita. Kita yang masih berjalan sesuai keinginan kita. Kenapa? Airnya baru sebatas mata kaki. Cobalah saudara masuk dalam sungai atau dalam pantai yang airnya cuma sebatas mata kaki, saudara berjalan sangat bisa, sangat ringan. Kenapa? Karena baru sebatas mata kaki. Masuk lagi, Tuhan suruh masuk lagi. Kali ini sudah sampai di lutut. Nah, sampai di lutut ini berjalan masih bisa melawan arus, ya. Sungainya bawa arusnya ke sini, tapi kita masih bisa melawan arus. Masih sangat kuat. Kenapa? Baru sampai di lutut. Tuhan mengukur 1000 hasta lagi, suruh masuk lagi. Kali ini sampai di pinggang. Kalau kita berjalan dalam air yang arus sebatas pinggang, masih bisa berjalan sesuai keinginan kita, tapi mulai berat. Kalau hari-hari ini kita mulai mau lakukan sesuatu yang menjadi keinginan kita, ya, dan itu tidak sesuai dengan keinginan roh, kehendak roh, lalu kita mulai berat untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, karena kita ingat firman Tuhan. Itu tandanya bahwa Roh Kudus sudah mulai memenuhi kita, ya, tapi masih bisa berjalan sesuai keinginan sendiri, masih, karena masih sebatas pinggang. Tuhan ukur lagi 1000 hasta, suruh masuk lagi. Masuk lagi. Ketika masuk dan tenggelam, sekarang air itu sudah menjadi sungai. Aku tidak bisa lagi berjalan. Aku tidak bisa lagi berjalan sesuai kehendakku. Aku tidak bisa lagi membawa diriku sendiri. Kenapa? Air itu yang membawa aku kemanapun dia pergi. Arus itu yang akan membawa aku kemanapun arus itu mengalir. Nah, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya adalah kita tidak akan berjalan sesuai kehendak kita sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudusnya akan membawa kita kemanapun arus itu pergi. Kita akan mengikutinya. Kita tidak akan hidup sesuai kehendak kita sendiri lagi. Itu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau masih bisa untuk berjalan dan masih sangat ringan untuk hidup sesuka hati kita, itu tanda Roh Kudus tidak penuh dalam kita. Tapi waktu kita tidak bisa lagi berjalan sesuai kehendak kita, saya punya kehendak, saya maunya begini, tetapi saya ingat kehendak Tuhan, dan lalu sering yang kita lakukan bukan kehendak kita, tapi kita lebih sering untuk taat pada kehendak Tuhan. Itu tandanya Roh Kudus penuh dalam kita. Karena orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Arus itu yang akan membawa dia. Roh Kudus itu yang akan menuntun dia. Amin. Ada beberapa jemaat yang berkata, Ibu Pendeta, kita rasa kering, ya, rasa dahaga, lapar, ya, tapi kami rasa kering dalam kekristenan kami. Saya bilang justru pada saat kering, disitulah engkau harus cari Tuhan. Generasi milenial itu punya kepintaran, kepandaian, pintar media, pintar teknologi, tapi kekurangan mereka adalah kurang pengalaman bersama Roh Kudus, sehingga seringkali tidak mengalami perubahan-perubahan yang radikal dalam kekristenan mereka. Ya, tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang keempat. Kisah 1 ayatnya yang keempat.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Murid-murid ini sudah dididik 3,5 tahun. Mereka melihat berbagai mujizat yang Yesus berbuat. Mata mereka melihat bagaimana Yesus mengajarkan bagaimana terampil untuk memberitakan Injil, bagaimana membuat mujizat, bagaimana memberitakan Injil. Yesus mengajarkan semua, mendemonstrasikan kuasa Allah, dan murid-muridnya diajar dan dididik. Tapi Yesus berkata, pendidikan 3,5 tahun, pengetahuan teologi, pengetahuan kehidupan, etika pelayanan, bagaimana bersaksi, bagaimana melayani, Yesus sudah ajar. Tapi Yesus berkata tidak cukup. Engkau perlu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, baru kamu bisa menjadi saksi, baru kamu bisa menjadi orang yang hebat, yang diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sangat penting. Amin. Pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, ini judul khotbah saya malam hari ini. Pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kenapa Roh Kudus itu sangat penting? Karena yang pertama, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, melengkapi kita. Tadi malam kita sudah belajar itu. Saudara, kita mungkin pintar, itu baik. Kita mungkin pandai, itu baik. Kita mungkin punya banyak pengetahuan. Tapi semua itu tidak cukup. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Mengapa kita perlu kuasa Roh Kudus? Sebab pada saat kita bersaksi, yang membuat orang bertobat siapa? Siapa? Roh Kudus, bukan kita. Siapa kita yang bisa mengubah jalan hidup orang? Siapa kita yang bisa memilih mereka? Ya, sebab Tuhanlah yang memilih mereka, bukan kita. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Pada saat kita bersaksi dengan kemampuan kita, ya, 14-17 metode penginjilan yang saya sudah pernah pelajari, Bapak Gembala juga, dalam Rumah Matius kalau tidak salah. Ya, mungkin kita bisa pakai itu dengan kemampuan kita, tapi tidak mengubah apa-apa. Sebab yang membuat hati orang bertobat siapa? Tuhan. Yang membuat orang itu pulih, Tuhan. Yang membuat dia berubah dalam kehidupan, Roh Kudus. Jadi pelayanan tanpa Roh Kudus tidak ada guna. Ya, itu sebabnya Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Sudah dapat pengetahuan, sudah diajarkan bagaimana melakukan mujizat, harus percaya dan sebagainya. Tapi itu semua pengetahuan selama 3,5 tahun dan pengalaman bersama dengan Yesus belum cukup. Kamu harus tinggal di tempat ini sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi semua pengetahuan, semua pengalaman kita tidak akan ada gunanya tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Suruh tinggal sampai kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu pentingnya karena Roh Kuduslah yang memperlengkapi kita. Saat kita besuk orang sakit, mendoakan orang sakit, lalu orang sakit itu sembuh, apakah kesembuhan itu karena kita? Tidak. Karena kita bukan dukun, kita tidak punya kuasa untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Roh Kudus, Yesus yang menyembuhkan, yang memperlengkapi kita. Yang Yesus katakan, roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Maka Tuhan berkata kepada kita, percayalah kepadaku, maka kamu akan melakukan apa? Perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar dari yang Tuhan lakukan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya. Bila mana itu terjadi, melakukan perkara-perkara yang besar, bila Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Maka kekristenan bukan soal agamawi. Kekristenan bukan hanya persoalan datang ke gereja, tapi waktu ibadah main sosmed, main game. Kekristenan adalah soal apakah kau intim dengan Tuhan, apakah kau bersekutu dengan Tuhan, apakah Roh Kudus tinggal dalam dirimu, apakah kau dipimpin oleh Roh Kudus, apakah kau punya pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Itu yang penting. Amin. Karena pada saat saya berkhotbah seperti ini keterampilan berkhotbah, ya.
kemari, kesana kemari, itu keterampilan berkhotbah, ya. Yang mengubah jalan hidup saudara, yang mengubah saudara bertobat atau tidak, siapa? Roh Kudus. Saya cuma alat. Semua pendeta, semua pelayan cuma alat. Pemain musik alat, WR singers alat. Kita berkhotbah itu menyampaikan Tuhan, tapi yang mengubah adalah Roh Kudus. Ya. Maka jika kita tidak intim dengan Roh Kudus, jika kita tidak dekat dengan Roh Kudus, celaka kekristenan kita. Ya. Tony Evans, seorang penulis buku rohani, dia berkata, kehidupan tanpa Roh Kudus adalah sebuah kemustahilan. Ya, bayangkan, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk menuntun kita, mendidik kita. Roh itu, roh penolong, dia mengajarkan kita, membimbing kita ke dalam seluruh apa? Kebenaran, ya. Saya mau tanya, apa saudara hafal seluruh kebenaran firman Tuhan? Apa? Kan tidak. Baca saja jarang. Bagaimana mau hafal? Tapi Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus tidak tinggal dalam diri kita, kalau Roh Kudus tidak memimpin kita dalam seluruh kebenaran, maka kehidupan kita mustahil. Ya, mungkin kita bisa pelayanan, tapi tanpa Roh Kudus tidak ada kuasa. Mungkin kita bisa berdoa, sebab orang Muslim pun bisa berdoa, Buddhis pun bisa berdoa, Hindu pun bisa berdoa, ya, agama lain pun berdoa, semua berdoa, tapi tanpa Roh Kudus kekristenan tidak ada apa-apanya. Ya, betapa pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus itu memperlengkapi, memberikan kita kuasa untuk apa? Untuk bersaksi, kuasa untuk mendoakan orang yang sakit, kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Itu terjadi bila Roh Kudus penuh di dalam kita. Amin. Banyak orang Kristen tahu ajaran ini. Banyak orang Kristen juga sudah mengerti bahwa tanpa Roh Kudus itu mustahil. Tapi seringkali banyak orang Kristen kering, tidak punya pengalaman bersama dengan Roh Kudus, jarang mendengar suara Allah, tidak peka terhadap pimpinan Roh Kudus, tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena memang dia tidak punya program setiap hari untuk intim dengan Tuhan, untuk berdoa. Berdoa saja jarang, apalagi puasa. Ya, menyanyi, memuji, menyembah dalam roh jarang. Mulai hari ini latih kembali, latih dirimu intim dengan Tuhan. Saya selalu melatih anak-anak saya yang masih kecil ini untuk latih mereka untuk terus menyembah Tuhan. Ya, mau pagi, mau siang, mau malam. Kemarin malam pas kita habis ibadah pencurahan, setelah ibadah pencurahan sudah 10:30, lalu jam 11 mereka main-main sedikit, lalu saya bilang, ayo sudah berdoa. Lalu berdoa, bilang, dia menyanyi lah. Sudah menyanyi, makin apa kata mesti menyembah lah. Masih hidup toh? Masih bernafas toh? Mau bernafas kata? Mau mah. Berdoa. Masih mau bernafas toh? Menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Lah, doa itu kan nafas hidup orang percaya. Ya, kalau doa itu nafas hidup orang percaya, kenapa kita harus sering merasa terpaksa? Adakah kita di sini yang terpaksa untuk bernafas? Ya, kalau saya ingatkan, Bapak Ibu jangan lupa berdoa. Pernahkah saya mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa bernafas? Bernafas itu kebutuhan kita. Kita tidak bernafas mati. Ya, jadi kalau iblis pemalas berdoa, sama saya dengan kita bilang iblis pemalas bernafas Ya, doa itu nafas hidup orang percaya. Latih dirimu intim dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, hidup kita pasti berbeda. Kesaksian kita pasti berbeda. Pola pikir juga pasti berbeda. Karakter kita pasti berbeda. Pelayananmu pasti berbeda. Keluargamu pasti berbeda. Berkatnya juga berbeda. Tujuan hidup juga berbeda. Kalau Roh Kudus memenuhi kita. Amin. Itu sebabnya malam ini biar kita berkata, Tuhan,
malam ini saya bukan hanya mau tahu tentang Roh Kudus, tapi saya ingin mengalami, saya ingin intim, saya kenal, saya ada di dalam dia, dia ada di dalam saya. Itu kekristenan yang benar. Yang kedua, betapa pentingnya Roh Kudus. Bukan hanya memperlengkapi kita dengan kuasa, tapi Roh Kudus itu betul-betul penting. Karena Roh Kudus itu adalah sebuah program atau janji yang paling indah dari Allah Bapa di surga. Roh Kudus adalah program yang paling indah. Dia pribadi bahkan diprogramkan, ya. Itu sesuatu rencana dari Bapa di surga yang luar biasa. Yoel 2 ayat 28. Coba tolong bacakan bagi kita. Yoel 2 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, ini rencana Allah, programnya Allah bagi dunia ini. Ya, akan terjadi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ya. Nah, ini sejajar dengan penggenapannya dalam Kisah Rasul 17. Kata akan terjadi, kemudian daripada itu akan terjadi. Itu Yoel, Nabi Yoel yang menyebutkan 600 tahun, bukan 60 tahun. 600 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus datang, Yoel sudah mengutarakan, sudah mengatakan bahwa firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Perhatikan kalimatnya. Siapa yang mencurahkan rohnya? Aku. Aku siapa? Tuhan. Perlu diperhatikan bahwa Roh Kudus itu bukan program sinode. Roh Kudus itu bukan program gereja lokal. Oh, program gereja di sini ya 10 hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan program sinode ataupun program gereja lokal. Ya, aslinya ini rencana atau program Tuhan sendiri. Baptisan Roh Kudus itu Tuhan sendiri yang berinisiatif. Tuhan sendiri yang punya rencana dan program. Tuhan sendiri yang punya kerinduan. Itu kerinduan hati Bapa di surga. Karena itu saudara tanggapi kerinduan Allah. Saudara rindu dipenuhi Roh Kudus, Bapa lebih lagi. Saudara rindu dan berinisiatif untuk dipenuhi Roh Kudus, makanya datang ke tempat ini. Allah lebih berinisiatif lagi. Saudara punya perencanaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Allah merencanakan ratusan tahun sebelumnya untuk program ini, untuk rencana ini. Aku akan mencurahkan rohku, dan akhirnya genap. Ya, akhirnya genap di kitab Kisah Rasul. Kalau Tuhan berjanji, ya, itu artinya kalau Tuhan berjanji, ya dan amin. Kalau Tuhan punya rencana, program, pasti dia sendiri yang akan genapi. Amin. Kalau Tuhan punya rencana, punya inisiatif, punya kerinduan, dia sendiri yang akan menggenapi. Akhirnya saat itu Petrus dengan penuh Roh Kudus, yang hanya seorang nelayan, tidak sekolah, tapi dia bisa berkhotbah 3.000 orang bertobat. Petrus tidak belajar tafsir Alkitab. Petrus tidak belajar homiletika, cara menyampaikan khotbah yang baik, tidak belajar hermeneutika, bagaimana menafsirkan Alkitab. Tapi dia bisa menafsirkan Alkitab. Petrus bukan orang berpendidikan, tapi dia berani bicara dengan lantang, tegas, kuat, lalu berkhotbah. Pesan-pesannya luar biasa. Apa yang menyebabkan dia bisa begitu? Roh Kudus. Roh Kudus. Smith Wigglesworth hanya tukang leden, tukang pipa, tapi membangkitkan 14 orang mati. Kenapa bisa? Karena penuh dengan Roh Kudus. Jika kita orang yang dipenuhi Roh Kudus, apapun Tuhan bisa lakukan lewat hidup kita. Amin. Apapun Tuhan bisa lakukan lewat hidup saya dan saudara. Ya, bahkan Tuhan berkata engkau akan melakukan pekerjaan yang gagah perkasa, yang lebih besar dari yang Tuhan lakukan. Kenapa? Roh Kudus jawabannya. Ya, Roh Kudus.
Tapi Roh Kudus adalah program istimewa, rencana istimewanya dari Tuhan, kerinduan Allah. Rencana yang betul-betul direncanakan ratusan tahun sebelum Yesus ada. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Ya. Dan inilah program atau rencana yang dirindukan. Saudara ingat, pengetahuan kita, ya, kehebatan, kepintaran kita tidak bisa menggantikan Roh Kudus. Kepandaian dan kepintaran kita tidak bisa menggantikan kuasa Roh Kudus. Engkau pandai nyanyi, engkau pandai berkhotbah, tapi itu tidak bisa digantikan dengan Roh Kudus. Sehingga engkau tanpa persiapan, ya, sehari-hari tidak punya hubungan dengan Tuhan. Lalu kita pikir, tapi saya kan bisa WR, bisa khotbah, bisa singers, bisa main musik, ya. Lalu kita pikir, ya tidak perlulah untuk berdoa. Ingat, semua kehebatan kita tidak bisa menggantikan kuasa Roh Kudus. Sekarang banyak aliran-aliran sesat. Salah satunya seperti Kristen progresif. Itu mereka lebih mengutarakan otak itu lebih tinggi daripada kuasa Allah. Sesuatu yang masuk akal lah, ya, itu lebih tinggi daripada kuasa Allah dari kebenaran. Otak lebih tinggi dari firman Allah yang menjadi dasar hidup. Seringkali lewat otak kita Allah pun diatur, lewat pikiran kita Allah pun diatur. Contohnya Tuhan berkata sederhana, satu-satunya jalan sampai kepada Bapa hanya Yesus. Tapi otak kita berkata, masa sih hanya satu jalan? Semua agama juga dia sampai ke surga, ya kan? Karena itu masuk akal. Masa cuma melalui Yesus? Kalau saya baik, kalau saya bukan Kristen, saya bukan percaya kepada Yesus, ya, saya bukan Kristen, apakah saya bisa sampai? Oh bisa, ya. Itu Kristen progresif, otak lebih tinggi, otaknya mengatur Allah, ya. Padahal Tuhan berkata tidak ada jalan untuk sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus, ya. Tapi orang yang lebih pakai otaknya, dia akan berkata masa hanya satu jalan, bukannya ada 8, ada 10, ya. Itu otak. Roh Kudus bergerak memperbarui pikiran kita. Roh Kudus bergerak memulihkan kita, memperbaharui cara berpikir kita. Jangan dibalik. Jangan pikiran kita yang membaharui firman Allah. Jangan pikiran kita yang membaharui Alkitab. Pikiran kita yang harus dibaharui. Roh kita yang harus dibaharui oleh firman Tuhan. Bukan firman Allah yang kita perbarui. Bukan pikiran kita di atas firman Allah. Firman Allah yang harus di atas pikiran kita dan mengatur hidup kita. Amin. Jadi kalau Tuhan yang rindu, Tuhan punya program, Tuhan punya rencana, dia pasti menggenapi. Kalau saudara rindu, Tuhan pimpin saya, penuhi saya, pasti Tuhan pimpin, pasti Tuhan penuhi. Lah ini inisiatifnya Tuhan kok, kerinduannya Tuhan pasti. Ayo pendeta, Roh Kudus itu kan hanya buat Rasul Paulus, buat Petrus, bukan buat saya. Kenapa saudara tidak percaya diri? Kurang pede dengan kehidupanmu. Harusnya kita lebih pede dari Petrus atau Paulus. Kenapa? Karena zaman sekarang lebih banyak ilmu, lebih banyak orang pengetahuan, ya. Apa-apa kita tidak perlu tanya kemana-mana lagi, tinggal tanya di Google saja, ya. Tapi kenapa kita kurang pede daripada Petrus dan Paulus? Padahal Petrus dan Paulus di zaman mereka belum banyak pengetahuan, belum ada Google dan sebagainya, belum banyak itu ilmu-ilmu. Tetapi kenapa mereka begitu pede? Ya, Petrus ditebus Tuhan. Pertanyaannya kita, siapa yang tebus kita? Halo? Petrus ditebus Tuhan, kita ditebus Tuhan juga. Petrus dipenuhi Roh Kudus, kita pasti dipenuhi Roh Kudus juga kalau kau meminta. Roh yang memenuhi Petrus dengan roh yang memenuhi kita itu sama. Tapi kenapa kita kurang yakin? Ya, kalau kita minta, Alkitab bilang minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu. Saya punya kamar itu bocor. Ya, biasanya kalau hujan deras itu
itu air mengalir sampai air menetes ya, bukan mengalir, tik tik. Jadi ada di bawah lampu satu dengan di tempat tidurnya El dan Steve. Jadi waktu mereka berdua mulai berdoa, El Karis itu berdoa begini, Tuhan Yesus, tolong supaya ketemu rumah yang bocor lai, supaya ketemu tidur nyenyak. Saudara, saat dia berdoa itu musim hujan. Dari saat dia berdoa sampai tadi ini, hujan tidak pernah menetes dalam kamar. Mau hujan sebesar apapun tidak menetes dalam kamar. Bilang kepada suami saya, tidak pernah ada orang naik di atas rumah ini lalu perbaiki, ya. Saya kan juga tidak naik kan, belum ada yang perbaiki. Terhitung dari sejak dia berdoa itu sampai hari mau hujan sebesar apapun tumbuh, tidak ada satu tetes pun yang mengalir dalam kamar. Ya, kan tinggal minta. Kenapa kita tidak minta? Amin. Allah akan memberikan kepada siapa yang meminta. Pemberian terbaik adalah Roh Kudus. Ya, Steve biasanya minta beng-beng kepada omaan, beng-beng. Lalu dia bilang, Ostal minta. Lalu dia pikir dia yang dapat. Ya, beta singka, ya Oma cuma bawa satu, habis yang minta. Maka saya bilang, mintalah maka kamu akan mendapat. Ya, jadi saudara, di sini kita melihat Petrus, Paulus, mereka sangat pede, mereka tampil dengan percaya diri. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tuhan mencintai Petrus, Tuhan mencintai Yohanes, sama Tuhan juga mencintai saya dan saudara. Amin. Saat Petrus ditebus oleh Yesus, itu dengan dua tangan terpaku di kayu salib, dua kaki terpaku di kayu salib. Pertanyaannya, kalau kita, apakah Tuhan punya tangan cuma sebelah saja yang terpaku untuk kita? Kan tidak, dua-duanya terpaku untuk kita, dua kakinya terpaku untuk kita, sama. Tapi kenapa kita kurang pede untuk dipakai oleh Tuhan? Tuhan mengurapi Paulus dengan roh yang sama, Tuhan mengurapi kita dengan roh yang sama. Kenapa kita merasa ada yang kurang dengan diri kita? Engkau kurang mempercayai Tuhan yang rindu melawat engkau. Engkau tidak mempercayai Tuhan. Siapa murid yang paling dikasihi Yesus? Halo, siapa murid yang paling dikasihi Yesus? Yohanes. Semua orang pasti jawab Yohanes. Kenapa kita bisa tahu murid yang dikasihi Yesus itu Yohanes? Tahu dari mana? Dari Alkitab. Di mana? Injil apa? Yohanes. Dia sendiri yang bilang, itulah murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Dia sendiri bilang dirinya adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Karena hanya Yohanes yang pede, aku ini murid yang paling dikasihi. Ya hanya dia sendiri yang pede, karena dia merasa dia dikasihi oleh Tuhan. Maka kalau sekarang saya tanya, siapa murid yang paling dikasihi Yesus? Ya, pede dong. Yohanes bilang dirinya sendiri dikasihi oleh Yesus. Ya, karena dia percaya diri, dia tahu bahwa Yesus mengasihi dia. Ya, sebab untuk keselamatan saya, untuk keselamatan saudara semua di tempat ini, Yesus mencurahkan darahnya, kedua tangannya terpaku, mahkota duri ditusuk pada kepalanya untuk saudara dan saya diselamatkan. Bukan cuma untuk Yohanes, untuk saya dan saudara, untuk kita semua. Sama seperti Paulus, Petrus, Yesus mencurahkan darahnya buat mereka, Yesus juga mencurahkan nyawanya, darahnya buat saya dan saudara. Sama atau tidak? Sama. Jadi saya dan saudara termasuk orang yang dikasihi Tuhan. Yang saudara merasa Tuhan tidak bergerak dalam saya, Tuhan berkarya dalam saya, Tuhan cuma bergerak dalam orang lain, Tuhan tidak terlalu peduli dengan saya. Ya, itu gambar diri yang rusak. Artinya saudara kurang yakin dengan diri saudara. Orang lain mungkin sering berkata, manusia kayak mungkin Tuhan pakai. Itu menurut dia, bukan menurut Allah. Allah pasti pakai saudara dan saya dengan luar biasa. Amin. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita melakukan perkara besar. Yesaya 61 ayatnya yang ke-1. Coba seorang kakak tolong bacakan Yesaya 61 ayatnya yang ke-1.
Yesaya 61 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan, kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Ya, tanda roh Tuhan penuh dalam kita, kita berani diutus. Kalau roh ada dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita, kita pasti berani menyampaikan kabar baik. Yang setuju katakan amin. Kalau roh Tuhan ada pada kita, kita menjadi orang Kristen yang bisa merawat orang-orang yang remuk. Kita mungkin bingung bagaimana caranya merawat orang-orang remuk. Roh Kudus akan memampukan kita merawat orang-orang yang remuk. Ya, Allah kita perkasa, Allah kita hebat. Jangan dibikin sempit oleh pikiran kita. Kalau kita percaya Allah kita maha hebat, maha kuasa, maha bisa, Dia bisa memakai saudara secara luar biasa. Amin. Jangan kita berpikir sempit dengan kepala kita lalu berkata, Tuhan sing perlu dembel, Tuhan sing peduli dengan beta. Allah tidak sayang kepada saya. Tidak, Allah sangat mengasihi kita, Dia rindu memakai kita. Amin. Maka yang ketiga, yang terakhir, kenapa Roh Kudus begitu penting? Karena Roh Kudus itu bagi semua, bukan hanya bagi orang tertentu. Yoel 2 ayat 28 tadi kita sudah baca. Ya, kembali lagi tampilkan ayat itu, Yoel 2 ayat 28. Roh Kudus dicurahkan atas semua manusia. Akan terjadi, rohku akan dicurahkan. Aku akan mencurahkan rohku atas semua. Ke atas apa? Semua manusia. Jadi jangan berpikir Roh Kudus itu dicurahkan hanya kepada orang tertentu. Ya, dicurahkan atas semua manusia. Saudara masih manusia, amin? Amen. Atau ada yang sudah berubah? Ya, selama kita masih manusia, berarti Roh Kudus dicurahkan untuk kita, amin? Karena saudara dan saya adalah manusia dan masih manusia. Targetnya Tuhan adalah semua manusia. Jadi bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang Kristen Pentakosta, orang Kristen yang lain juga. Bukan hanya golongan tertentu, usia tertentu, bukan hanya orang dewasa, tapi semua manusia. Artinya anak-anak juga ditargetkan Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus. Kalau biasanya yang menyampaikan firman Tuhan cuma nabi, tapi kalau Roh Kudus dicurahkan, Alkitab berkata apa? Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Berbuat, menyampaikan firman Tuhan. Lalu yang berikut, apa lagi? Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, visi. Orang tua itu cenderung dengan sama atau lebih apa namanya? Kalau bicara tentang orang tua itu artinya kekuatan mulai berkurang, mulai pikun, mata mulai rabun, tidak produktif. Tapi kalau Roh Kudus turun atas mereka, Roh Kudus akan mengubahkan, amin. Ini mau bernubuat ini. Ya, Roh Kudus akan mengubahkan. Saudara, kegerakan Roh Kudus di Hawaii, ya, kegerakan Roh Kudus di Hawaii itu digerakkan oleh Megan Smith dan Christina Smith, ya, dan Christine Smith. Usia mereka berapa? 94 tahun dan 96 tahun. Itu kegerakan di Hawaii itu. Ya, itu digerakkan oleh dua suami istri ini. Usia yang satu 94, yang satu 96 tahun. Nah, kalau kita 94 belum tentu sampai usia begitu, tapi seandainya sampai, Tuhan akan pakai, amin. Tuhan akan pakai orang-orang yang sudah tua. Teruna-terunamu, ini anak remaja ting-ting, ya, remaja, teruna-terunamu, pemuda. Ini 3 generasi, anak-anak, teruna, orang tua. Pendeknya atau singkatnya,
Tuhan mau bilang, Roh Kudus tidak dibatasi oleh usia. Jadi usia berapa kita sekarang tidak penting, tapi Roh Kudus akan memakai kita. Ya, tidak dilihat dari sisi usia. Dalam program Tuhan, Roh Kudus bukan hanya memakai 3 generasi ini, tetapi selanjutnya ayat itu dikatakan, Roh Kudus bukan hanya dibatasi oleh usia, tapi juga Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh status sosial. Ayat 29. Ayat 29 juga ke atas apa? Hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Artinya pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan status sosial. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Hamba itu pada zaman Alkitab itu ditulis, hamba itu budak belian. Itu zaman dulu, beda dengan sekarang. Pembantu zaman sekarang ya tidak lagi disebutkan hamba, tetapi asisten rumah tangga. Dan itu keren. Ya, tidak dibeli kan tidak dibeli. Pembantu asisten rumah tangga kan tidak dibeli. Tapi ayat ini bilang hamba-hamba itu budak belian. Ya, tidak ada harga lagi, tidak layak lagi. Tapi Allah mau pakai, amin. Mungkin engkau mencari orang Kristen yang rasanya ya beta sih berguna. Ya, saya lemah, saya tidak pintar apa-apa, tapi Allah bisa pakai engkau. Amin. Amin. Saya pernah bersaksi seorang pembantu di gereja tempat saya melayani di Jakarta. Satu kali ketika dia mengikuti ibadah lawatan Roh Kudus, dia pulang lalu dia minta izin kepada tuannya. Karena dia waktu mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus, akhirnya dia bertobat dan dia minta untuk dibaptis. Lalu dia pulang, dia bilang kepada tuannya, bos, saya izin mau pulang kampung. Ya, saya izin mau pulang kampung. Lalu tuannya bilang, maksudnya saya bisa pulang kampung, saya suka hati begitu. Orang Jawa dia, saya izin mau pulang ke Malang. Ya, lalu saya bisa. Maksudnya kan pembantu rumah tangga, jadi saya bisa berjalan, saya suka hati begitu. Kenapa saya mau pergi pulang kampung? Iya, karena saya pulang kampung untuk saya mau injili papa, mama saya, keluarga saya supaya kenal Yesus, masuk surga. Ya, tuannya yang memang orang Kristen yang baik berkata, saya serius, barang saya sudah bertobat. Ya, dia bilang, sudah, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis. Lalu bosnya bilang, berapa lama kamu mau pulang ke Malang? Dia bilang, sebelum papa mama saya bertobat, keluarga saya bertobat, saya tidak akan kembali ke Jakarta. Tuannya kaget, sih tentukan sesuka hati begitu. Ya, tapi dalam hati tuannya, aduh, berarti sekarang tidak ada orang yang bantu saya. Tapi ya sudah, ya. Lalu tuannya mengizinkan dia pergi, dia pulang kampung. Ya, tahu-tahu sebelum seminggu dia sudah balik. Dia punya bos kaget, sih sudah balik. Ya, kamu sudah kembali? Kan belum apa-apa. Kenapa kamu sudah kembali? Dia bilang, ya, keluarga saya sudah bertobat, semua sudah masuk Kristen, makanya saya kembali. Kok bisa begitu cepat? Coba saksi dulu, coba saksi. Lalu dia mulai saksi, dia bilang, saya kembali. Saya bilang, papa mama, saya sudah Kristen. Saya percaya Yesus. Yesus mati buat saya. Yesus menembus saya. Dan Yesus itu berkuasa. Yesus itu Tuhan. Lalu papa mamanya yang masih muslim, garis keras, papanya hampir mau bunuh dia. Lalu dia bilang, papa mama harus percaya kepada Yesus. Lalu mamanya bilang, jangan bicara banyak. Kalau Yesus itu Tuhan, katong tetangga ada yang lumpuh itu, kalau berdoa dia berjalan. Katong satu keluarga masuk Kristen. Lalu dia bilang, ayo kita pergi. Ya, ayo. Tapi waktu dia bilang ayo begitu, waktu berjalan keluar dari rumah mau pergi ke rumah orang yang lumpuh ini, dia jadi bingung sendiri. Kita belum pernah berdoa per orang, berdoa juga belum pernah. Ya, belum ada pengalaman. Bagaimana bisa sepanjang jalan menuju rumah orang lumpuh itu, dia bilang, Tuhan, bagaimana ini, bagaimana? Ya. Dan waktu sampai di rumah orang lumpuh itu, kemudian dia minta Tuhan. Dalam kebingungannya dia minta, Tuhan, tolong saya. Waktu dia bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan bicara buat dia. Ambil
air aqua itu, balurkan atau basahi di setiap tubuh daripada orang lumpuh itu. Lalu dia ambil sapu tangan, dia lap dengan air aqua itu, ya, seluruh tubuh orang lumpuh itu. Lalu kemudian sambil dia lap itu orang lumpuh, dia bilang, Tuhan habis ini bikin apa lah? Kan dia bingung kan, Tuhan habis ini kita bikin apa? Tapi habis itu bateria berdia, bangkit berjalan. Dia bikin. Waktu dia selesai membasahi tubuh orang itu dengan air aqua itu, lalu dia berdiri, dia bilang, bangkit berjalanlah. Waktu orang itu bangkit berjalan, dia sendiri kaget. Ya, dia sendiri kaget, lu kok berjalan? Ya, papa mamanya lebih kaget lagi daripada dia. Ya, dia kaget, papa mamanya lebih kaget lagi. Dan akhirnya satu keluarga masuk Kristen dan dia langsung kembali ke Jakarta. Ya, makanya bosnya bilang, wah luar biasa. Ya, saudara, Allah bisa pakai siapa saja, amin. Tuhan juga bisa pakai saudara, karena dia tidak dibatasi, Roh Kudus tidak dibatasi oleh status sosialmu. Engkau mungkin merasa rendah, tapi Tuhan tidak pernah merendahkan engkau. Mungkin engkau merasa tidak berarti, tapi itu pendapatmu, tapi bagi Tuhan engkau sangat berarti. Mungkin bagi dirimu engkau sangat lemah, tapi bagi Tuhan engkau bisa dikuatkan oleh Rohku, kata Tuhan. Itu sebabnya jangan dihalangi status sosial, jangan dihalangi oleh usia. Yang lebih parah lagi kalau kita halangi, batasi Roh Kudus bekerja dengan pendapat kita sendiri. Diulangi di situ, laki-laki dan perempuan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Ya, artinya tidak juga dibatasi oleh gender, oleh jenis kelamin. Dalam Yesaya 61 ayatnya yang ke-6, coba tolong dibacakan bagi kita. Yesaya 61 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Oh sorry, Yesaya 61. Oh ya, tadi sudah kita baca ya, ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ya, maka saya percaya Roh Tuhan pasti memenuhi kehidupan kita. Amin. Suami-suami bisa pulang bilang kepada istri, Ma, Mama Siti ibadah tuh, mau tahu? Papa, apa itu? Dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan ada pada Papa, karena Tuhan telah mengurapi Papa. Istri bilang, Pret, Tuhan mengurapi, Roh Tuhan ada padamu. Oh, dari pagi sampai Mama mengomel terus. Oh, dari pagi sampai Mama ini si marah-marah terus. Roh Tuhan ada padamu. Jarang berdoa, baca Alkitab juga jarang. Roh Tuhan ada padamu. Pret. Ya. Jadi Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Ya. Itu buktinya akan kelihatan, amin. Buktinya pasti kelihatan dalam hidup kita. Buktinya kelihatan dalam pelayanan. Bukan hanya sekedar bicara Yesus, tapi buktikan dalam hidup. Buktikan dalam pelayanan yang disertai dengan pengurapan, disertai dengan kesetiaan, disertai dengan kerendahan hati, kesabaran, amin. Jadi jangan hanya sekedar bicara dan tahu, berkata-kata tentang Tuhan. Roh Tuhan mengurapi saya supaya hidup saya jadi berkat. Bukan hanya ya kita tahu, tetapi hidup kita harus jadi berkat, jadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Roh Kudus memperlengkapi kita, Roh Kudus mengurapi kita sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau Roh Kudus memenuhi kita, kita pasti tidak akan berjalan, tidak mampu lagi untuk berjalan sesuai kehendak kita, karena kita sudah tenggelam dalam sungainya Roh Kudus. Dalam Roh Kudus itu, maka Dia yang akan bawa kita kemanapun kita pergi. Hari-hari ini terus Tuhan ingatkan kita, Roh Kudus ingatkan kita, matikanlah dalam dirimu segala hal yang daging, segala hal yang bukan dari keinginan Tuhan itu dimatikan, lalu hiduplah sesuai dengan kehendak
Tuhan. Hiduplah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Waktu hidup kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, kehidupan kita pasti menjadi berkat. Haleluya. Karena itu, mari setiap kita minta daripada Tuhan. Roh Kudus adalah rencana yang sudah Tuhan rencanakan jauh sebelumnya. 600 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia, itu sudah direncanakan. Yoel sudah menubuatkan, Roh Kudus akan dicurahkan, dan hari ini pun digenapi. Roh Kudus dicurahkan bagi semua manusia. Amin. Semua kita rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, biar dia terus berkarya atas seluruh kehidupan kita. Mari semua kita tutup Alkitab, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik